Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gustina Adela Putri dalam tahapan untuk pengolahan data EVIUS. Nah, data panel ya. Nah, di sini lanjutan dari video sebelumnya di mana kita harus melakukan uji asumsi klasik dan interpretasi dari data tersebut. Nah, di sini ini adalah tampilan terakhir dari PLM-nya ya. Nah, kita akan melakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah data itu terdistribusi normal atau tidak. Dengan cara kita klik view, lalu kita akan melakukan residual diagnostiknya, terus kita klik. Nah, kita fokus pada probabilitas. Artinya, kalau probabilitasnya itu kecil dari 0,05, artinya tidak terdistribusi normal. Artinya data ini tidak terdistribusi normal. Nah, selanjutnya uji asumsi klasiknya yang kita lakukan adalah multikolinearitas. Jadi pada multikolinearitas ini kita langsung klik quick. Nah, pada di sini kita klik grup statistik. Ini lalu klik correlation. Nah, kita masukkan berapa variabel. Nah, ini adalah hasil multikolinearitas. Apabila dia kecil dari 0,8, berarti dia terbebas dari tor. Nah, di sini ada yang dari 0,8. Nah, selanjutnya kita akan melihat uji asumsi klasik pada heteroskedastisitas. Nah, pada heteroskedastisitas kita klik ya. Ini juga bisa atau kita klik biasa saja kita klik udah karena kita melihat heteroskedastisitasnya, kita klik resit dulu. Lalu, nah di sini kita masukkan rumus result dengan ABS atau resit. Ini merupakan sudah rumus ya. Resit. Nah, oke, sudah ada result di sini. Nah, nilainya akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri tampilan seperti ini. Lalu kita akan melakukan ada tiga, yaitu subs, subs, satu, dua, dan tiga. Nah, kita variabel kita, lalu kita ya apa ini adalah tampilan dari heteroskedastisitasnya. Bahwasannya di sini terlihat ada data yang kalau dia terjangkit masalah heteros itu dia kecil dari 0, jadi ada data yang terjangkit hetero, ada yang tidak. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi kita kembali ke tampilan klik quick, ya, seperti itu. Pada Durbin-Watson, kita fokus ke sini. Nah, bahwasannya Durbin-Watson ini ada 0,01. Nah, di sini saya udah menyediakan hasil Durbin-Watson. Nah, namun terlebih dahulu teman-teman harus mendownload tabel DW ya. Tabelnya itu seperti ini. Kita lanjut ya. Nah, DW-nya itu ini 0,011340. Lalu K3-nya ini, K3 itu adalah indikator X yang kita gunakan. Berarti ada 3, jumlah observasinya itu ada 170 sampel. Nah, DL dan DU-nya itu kita peroleh dari tabel dengan tadi, karena kan ya ada 3 K3, berarti kita lihat K3. Nah, di sini DL-nya kita lihat pada 170-nya kita.
Tuh, kita lihat. Nah, ini adalah 170, kita lihat 17, 13, 4. Kita lihat ya, benar nggak? 4 dan sebelahnya itu 17,51 ya. Nah, lalu untuk rumusnya 4 dikurang DL sama dengan 4 dikurang 1,7134 sama dengan 2,28. Nah, seperti itu juga seterusnya. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan atau membuat tabelnya sendiri ya, bahwasanya dia itu termasuk ke auto korelasi yang positif atau auto korelasi negatif. Nah, di sini saya belum menyediakan gambarnya, tapi teman-teman bisa melihat pada di Google juga banyak itu bagaimana tabel atau gambarnya, tapi untuk rumus dan pencarian untuk tabel pada uji asumsi klasik autokorelasi itu seperti ini. Nah, di sini saya melihat bahwasannya kalau dilihat dari tabel autokorelasinya itu dia itu terjangkit autokorelasi positif. Itu ya. Baiklah, untuk membaca tabel hasil kita tadi itu, nah ini caranya. Untuk membaca hasil kita itu dari hasil EM tadi bahwasannya ada satu yang signifikan ya. Nah, jadi kalau satu yang signifikan dan sisanya itu dia tidak signifikan. Nah, kita melihat di situ bahwasannya X1-nya itu tidak signifikan dan dia itu tidak berpengaruh juga. Lalu X2-nya itu ternyata dia berpengaruh negatif dan signifikan nih terhadap kemiskinan. Bahwasannya kalau ada kenaikan satu satuan pendidikan itu akan menurunkan kemiskinan sebesar 2,31 ya. 2,31. Lalu begitu juga X3. Kalau X3 itu dia akan menurunkan 0,31. Nah, selanjutnya untuk secara bersama-sama dilihat daripada probabilitasnya. Berarti dia sama-sama berpengaruh. Nah, untuk F-square-nya kan dia 0,22. Jadi modelnya menjelaskan itu 22,27% variasi kemiskinan, sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk tutorial penggunaan EVIS pada data panel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.